Bab 909, jual padaku. Wajah Mia memerah karena marah, dia menatap Kenzi seolah ingin menelannya utuh-utuh. Dia tidak pernah punya perasaan menjijikkan ini. Ketika dia keluar untuk membeli sesuatu, dia selalu memiliki mentalitas seperti dewa. Sekarang ketika dia datang ke Kenzi untuk membeli sesuatu, dia tidak hanya harus membayar mahal, tetapi juga harus ditolak. Namun, meskipun Mia sangat marah, dia masih memegang erat liontin giok itu di tangannya dan menolak untuk melepaskannya, karena dia tahu betul bahwa liontin giok pria ini langka dan berkualitas, dan hanya ada satu yang tersisa. Melihat wajahnya yang merah, Kenzi tahu bahwa dia pasti sangat marah dan tertekan. Kenzi tidak repot-repot mengatakan lebih banyak dan berkata dengan tenang, "Kamu mau atau tidak? Jika kamu tidak mau, aku akan memberikannya kepada orang lain." Aku mau, aku mau." Mia berkata berulang kali, takut Kenzi tidak akan memberikannya padanya. Saat ini, dia seperti pahlawan wanita dalam film cinta. Meskipun hatinya sangat tak rela dan menolak, tubuhnya sangat patuh. Kenzi tidak repot-repot menyiksanya lagi, dan berkata dengan tenang, "Oke, kalau begitu kamu bayar. Aku hanya menerima uang tunai, dan kamu harus membayar pajaknya sendiri." Setelah mendengar ini, Mia tiba-tiba menjadi tercengang lagi. Kenzi hanya bersedia menerima uang tunai, tapi dia tidak punya uang tunai sama sekali. Dia berkata dengan cemas kepada pemuda di belakangnya, "Apakah ada cara untuk mendapatkan uang tunai 1,4 juta? Pemuda itu juga berada dalam dilema. Siapa yang akan membawa uang tunai ketika mereka pergi keluar? "Aku masih punya uang tunai 1,4 juta tapi di brankas di rumah, tetapi benar-benar tidak punya cara untuk mendapat uang tunai 1,4 juta saat ini. Jika pergi ke bank untuk menarik uang tunai dalam jumlah besar, biayanya juga besar." Mia langsung panik setelah mendengar ini. Kenzi hanya menerima uang tunai, dan dia tidak punya banyak uang tunai. Pada saat ini, para pengusaha yang tinggal seperti sekawanan serigala menunggu daging. Setelah menemukan celah, beberapa orang segera mengambil kesempatan untuk masuk. "Adik, kamu jual kepadaku. Aku punya uang tunai, jangankan 1,4 juta, aku ada 2 juta. Seseorang di belakang melompat dengan cemas, "Jual padaku. Adik, aku tidak ingin kamu menjualnya dengan harga murah, jadi aku akan membayarmu 1,4 juta. Sekalipun lebih mahal dari itu, aku bersedia membayar." Saat ini, kerumunan di depan kios kecil Kenzi mulai bergejolak lagi. Cukup banyak pengusaha yang datang ke sini dengan membawa bodyguard dan uang tunai dalam jumlah besar. Begitu mereka memadati, Mia benar-benar kurang beruntung dan hanya bisa disingkirkan. Para pengusaha ini sangat cerdik. Mereka tahu betul bahwa meskipun liontin giok di tangan Kenzi dibeli seharga 1,4 juta atau lebih, masih banyak nilai sisa yang bisa digali. Menghadapi kerumunan yang melonjak, suara Kenzi sudah sangat lemah. Meskipun dia sangat berharap untuk memperlakukan pelanggan ini secara berbeda dari Mia dan tidak harus menjualnya dengan harga tinggi 1,4 juta, pelanggan yang terburu-buru ini sangat gila. Mereka tidak menganggap uang sebagai uang, dan bahkan mulai saling menawar. Kenzi melihat situasi ini dan hanya bisa diam-diam mengeluh di dalam hatinya, Oke, kalian menang. Karena kalian semua gila sekali dan memaksaku menjualnya dengan harga tinggi, maka aku akan menjual liontin giok terakhir ini dengan 1,4 juta tanpa kecuali." Para bos kaya ini, yang semuanya memiliki banyak uang, bertengkar sengit mengenai hak membeli liontin giok terakhir. Pada akhirnya, atas saran seorang gadis kecil, mereka menggunakan metode yang paling primitif dan damai yaitu suit batu gunting kertas. "Hahaha, aku menang. Adik, tolong, jual liontin giok terakhir ini kepadaku sekarang." Bos besar yang menang pada akhirnya tersenyum sepenuh hati. Kenzi menjualnya 5 liontin giok, 4 lainnya hanya dijual seharga 400.000 masing-masing, tetapi yang terakhir dijual dengan harga tinggi 1,4 juta. Menghadapi harga jual yang timpang, alih-alih patah hati, sang bos justru tersenyum bahagia, seolah-olah telah meraih tiket terakhir, atau harta karun yang tidak ternilai. Mia berdiri di luar kerumunan dan hidungnya berkerut karena marah. Perasaan bisa melihat tapi tidak membeli sungguh tidak nyaman. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia seharusnya tidak menghina Kenzi dan hanya akan menghabiskan ratusan ribu uang tunai untuk membeli liontin giok yang berharga. Pada saat ini, pria parubaya dengan 2 anak perempuan datang setelah menangani masalah perpajakan. Dia mendengar bahwa liontin giok terakhir di tangan Kenzi memicu gelombang penawaran, dan akhirnya terjual seharga 1,4 juta. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan memegang tangan Kenzi. "Adik, aku membeli 3 liontin giok darimu hari ini. Sepertinya aku terlalu memanfaatkanmu dan berhutang budi padamu. Namaku Pandi Juna. Ini kartu namaku. Tolong simpan."
Jika ada urusan di masa depan, jangan sungkan. Datang saja padaku. Anggap saja kita adalah teman. Pria paruh baya bernama Pandi Juna mengeluarkan kartu namanya sambil berbicara. Dia menyerahkan kartu nama itu kepada Kenzi dengan kedua tangannya dan meminta Kenzi untuk menerimanya. Faktanya, Pandi Juna dapat sepenuhnya melihat bahwa Kenzi, seorang pemuda yang jelas tidak sederhana. Dia tiba-tiba memiliki 5 liontin giok langka di tangannya, tapi dia tidak menganggap serius uang. Dia bisa menjualnya dengan harga setinggi langit, namun ia hanya menjualnya dengan harga satuan 400.000. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda ini punya karakter yang baik dan pasti berlatar belakang baik. Sebagai orang kaya yang mandiri, Pandi Juna tentu tahu bahwa ketika bertemu dengan orang luar biasa seperti Kenzi, dia harus menciptakan pertemanan. Tuan Pandi, sama-sama. Ini hanya bisnis. Anda tidak berhutang budi padaku. Kenzi acuh tak acuh. Meskipun dia menerima kartu nama Pandi Juna, dia tidak berniat untuk memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Kenzi tidak memiliki kartu nama untuk diberikan kepadanya, atau bahkan nomor telepon untuk diberitahukan kepadanya. Dia hanya bertukar beberapa kata sopan dengannya, mengambil tas travelnya yang penuh uang tunai, dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah Kenzi pergi, di samping pria parubaya bernama Pandi Juna, seorang putri menarik Pandi Juna dan berkata, "Ayah, jarang melihatmu berinisiatif memberikan kartu namamu kepada orang lain, bahkan pada bos besar yang berurusan denganmu. Mengapa kamu berinisiatif memberinya kartu namamu?" Putri lainnya, yang sedikit lebih tua, tersenyum dengan lesung pipit yang manis. "Adikku sangat bodoh. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Ayah pasti tahu kakak bernama Kenan itu adalah orang yang sangat kuat yang layak berteman dengan ayah." Bab 910. Tidak ada kapoknya. Kenzi hanya butuh setengah hari untuk menjual kelima liontin magisnya. Harganya melebihi ekspektasinya, jadi dia secara alami dalam suasana hati yang baik. Sambil membawa tas travel berat berisi uang, Kenzi mengikuti kerumunan dan berjalan keluar dari gerbang keamanan tempat tersebut. Dia berpikir dalam hatinya bahwa dengan uang tambahan, selain pergi ke toko obat untuk membeli bahan obat seperti Ganoderma lucidum dan Polygonum multiflorum, dia juga ingin tahu apakah ada bahan obat lain yang tersedia di toko itu. Saat memikirkan hal ini, Kenzi sedikit terganggu. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang dalam antrean, langkah kakinya terhenti sejenak. Dia merasakan sebuah tubuh lembut menabraknya di antrian di belakangnya. "Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja berhenti, apakah kamu mau melecehkanku?" Suara marah seorang wanita terdengar di belakangnya. Maafkan aku," Kenzi berkata tanpa sadar dan berbalik untuk meminta maaf. Tetapi kali ini, dia melihat bahwa wanita yang mengikutinya kebetulan adalah gadis menawan bernama Mia. "Kenapa kamu lagi?" Kenzi tidak menyangka bahwa dia masih bisa berkonflik dengan wanita ini setelah dia meninggalkan tempat kejadian. Wanita bernama Mia ini benar-benar masih belum kapok. Namun pemuda yang menemaninya di setiap langkah berada jauh di belakangnya, terpisah dari kerumunan antrian. "Kamu baru saja membuatku menabrakmu, apa yang ingin kamu lakukan?" Mia sengaja mengikuti Kenzi, karena dia telah menahan diri sebelumnya. Namun tidak pernah bisa menerimanya, dan berpikir untuk menimbulkan masalah bagi Kenzi. Dia tidak kebetulan bertemu Kenzi di sini, tapi dia melakukannya dengan sengaja. Mungkin dia akan membuat keributan tentang kejadian ini, dan orang ini mungkin akan menjual kembali liontin giok yang berharga kepadanya dengan harga murah. "Aku baru saja meminta maaf, apalagi yang kamu inginkan?" Kenzi tidak repot-repot memperdulikan wanita ini, dan pergi setelah mengatakan ini. Jika dia tidak mengalami konflik fisik dengannya barusan, dia tidak akan mau repot-repot berkata apa-apa lagi. Mia langsung marah saat melihat pria ini sama sekali tidak menganggap serius perkataannya dan malah meninggalkannya. Dia berlari ke depan, menghentikan Kenzi di lobi, dan berteriak dengan marah. "Kamu baru saja menabrakku hingga menyentuh dadaku, apakah kamu ingin pergi begitu saja?" Kenzi mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin peduli pada wanita seperti ini, namun wanita ini ngotot untuk mengganggunya. Apapun alasan baik atau buruknya, dia tak mau bersikap sopan lagi. Dia langsung berkata dengan nada dingin, "Pergi, jika kamu tidak, awas saja, aku akan menamparmu." Kamu. Mia tidak menyangka orang ini berani mengancam dirinya. Dia sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, pemuda yang bersama Mia datang dari belakang. Melihat ekspresi Mia, dia langsung bertanya, "Mia, ada apa denganmu?" Mia menggosok matanya dan menunjuk ke arah Kenzi, "Ini orang menggangguku." Wajah pria itu tiba-tiba menjadi gelap. Kenzi tidak menjual liontin giok itu kepada Mia, dia sudah sedikit kesal. Dia tidak menyangka Kenzi akan berani menindas Mia lagi.
Dia segera berjalan dan ingin meraih bahu Kenzi dengan tangannya. Tanpa diduga, sebelum tangannya mencapai bahu Kenzi, tangan Kenzi sudah meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan dingin. Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan menginjak-injakmu dan menyeretmu keluar. Pemuda itu menemukan bahwa setelah Kenzi meraih tangannya, dia tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang secara tidak langsung melonjak ke dalam tubuhnya. Pemuda ini bukanlah seorang pemula, begitu perasaan ini muncul, dia segera tahu bahwa dia bukan apa-apa dibandingkan Kenzi. Orang yang berani menindas Mia ini pastilah seorang master, yang berkali-kali lebih kuat darinya. Dia jelas bukan tandingannya. Bertemu dengan master seperti itu di sebuah pameran, pemuda itu langsung berkeringat dingin. Dia memikirkan liontin giok ajaib yang telah dijual Kenzi sebelumnya. Mungkin orang ini benar-benar berasal dari perguruan seni bela diri kuno, atau bahkan sekte tersembunyi dari perguruan seni bela diri kuno. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki senjata ajaib yang begitu bagus? Untungnya, Kenzi telah melepaskan tangannya saat ini, tidak memperdulikannya, tetapi terus berjalan keluar lobi dengan tas travel. Pemuda itu secara alami dapat melihat ada orang yang datang dan pergi di lobi. Kenzi jelas tidak ingin berkelahi di sini dan membuat keributan besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Hampir saja dia menderita kerugian besar. Mia, lupakan saja, orangnya sudah pergi, jangan marah lagi. Pemuda itu berbalik dan mulai membujuk Mia untuk tenang. Pemuda itu tahu betul jika pihak lain itu dari perguruan seni bela diri kuno atau orang-orang dari sekte tersembunyi, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga seperti dia dan Mia. Apa katamu, biarkan saja. Mia tidak melihat misteri macam apa yang tersembunyi dalam pertarungan antara pemuda dan Kenzi tadi. Dengan ekspresi marah, dia berkata dengan enggan, kamu biasanya sangat mendominasi. Ya, bukankah kamu selalu suka mengatakan, aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku, tetapi aku akan menyinggung mereka jika mereka menyinggungmu. Jelas dia yang menindas aku barusan, dia mengambil keuntungan dariku, memarahiku, dan menyuruhku pergi. Bagaimana kamu bisa menerima hal seperti ini? Sebelumnya, hanya karena seseorang melukai anjingmu, kamu berkelahi dengan seseorang dari sebuah sekolah seni bela diri. Aku diintimidasi hari ini, tetapi kamu bertingkah seperti pengecut. Apakah aku, Mia, tidak sebaik anjing yang kamu pelihara? Di akhir kata-kata Mia, dia mengepalkan tinjunya dan begitu marah hingga menangis. Mia, maafkan aku tidak bermaksud seperti itu, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Menghadapi pertanyaan marah Mia, pemuda itu benar-benar malu dan merasa sangat tidak berdaya. Di masa lalu, dia melawan pemuda dari sekolah seni bela diri itu karena dia memiliki kepercayaan diri, tetapi orang yang barusan jelas adalah master misterius yang jauh lebih kuat darinya. Dia mungkin berasal dari seni bela diri kuno sekte atau bahkan sekte tersembunyi. Menghadapi hal ini, jika dia masih mencari masalah, bukankah itu sama dengan memukul besi dengan kepalanya dan mencari kematiannya sendiri? Mia, jangan marah. Bagaimana kalau aku pergi berbelanja denganmu dan membelikanmu pakaian mewah? Menghadapi kemarahan Mia, pemuda itu tidak punya pilihan lain selain meminta maaf dengan suara rendah. Tapi Mia tidak mau memperdulikannya sama sekali, dia hanya menjadi dingin, mendengus, lalu memutar pinggang dan pinggulnya, dan pergi. Kenzi kebetulan keluar dari gerbang dan naik taksi saat ini. Mia melihat ini, dan dengan marah, dia menunjuk ke taksi yang melaju pergi. Ingat, Kenan, jangan sampai aku melihatmu lagi di masa depan.